Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6, Lilian Ward, akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami yang berjudul Macam-macam Alat Kesehatan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Rahmat Ramadhani, yang kedua saya sendiri, Destri Setia Fitrianti, lalu Khadijah, Yuni Fatun Hasanah, Nadia Triviana, Liana Wulan, Alfiatul Rahmania, Dike Widyayuni, Aulia Iza, dan Uzra Zeta. Baik, pada presentasi kali ini akan terbagi menjadi 4 sesi. Yang pertama sesi pembuka, penyampaian materi, tanya jawab, dan pembacaan kesimpulan. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Baik, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang alat kesehatan. Alat kesehatan atau perangkat medis adalah perangkat apapun yang dimaksudkan untuk digunakan dalam tujuan medis. Yang bahan-bahannya itu yang di sini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu alat kesehatan berbahan kain, dan yang kedua alat kesehatan berbahan plastik, dan yang ketiga alat kesehatan berbahan stainless. Dan di sini saya akan menjelaskan peralatan medis yang berbahan kain terlebih dulu. Yang pertama yaitu ada kasa. Kasa fungsinya sendiri yaitu menjadi salah satu di antara produk tekstil medis yang digunakan untuk membalut luka. Terdiri dari kasa konvensional dan kasa hidrogel. Dan yang selanjutnya yaitu ada perban. Perban merupakan salah satu perlengkapan medis yang mendukung keperawatan yang biasanya untuk membalut luka. Dan yang selanjutnya yaitu ada masker medis. Masker medis sendiri berfungsi sebagai untuk dipakai oleh tenaga kesehatan selama melakukan tindakan. Dan yang selanjutnya yaitu ada selimut. Selimut berfungsi untuk menjaga kebersihan tempat tidur dan untuk menghangatkan tubuh pasien. Dan selanjutnya yaitu ada bantal. Bantal sendiri yaitu berfungsi sebagai penyangga kepala, biasanya digunakan untuk tidur di atas ranjang atau untuk menyangga tubuh di sofa atau kursi. Untuk selanjutnya yaitu bisa dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada kirbat es. Kirbat es memiliki fungsi untuk mengompres dingin, dapat meredakan nyeri. Untuk selanjutnya ada hazmat. Hazmat yaitu sebagai pakaian atau dikenal juga dengan pakaian dekontaminasi sebagai pelengkap pelindung diri pribadi yang terdiri dari bahan yang impermeable dan digunakan untuk proteksi melaan material. Next. Yang selanjutnya ada waslap. Waslap yaitu suatu tindakan membersihkan seluruh bagian tubuh pasien dengan posisi baring di tempat tidur dengan menggunakan air bersih, menggunakan sabun atau larutan antiseptik. Selanjutnya ada baju pasien. Baju pasien digunakan untuk memudahkan tenaga medis mengakses bagian dari tubuh pasien yang dirawat. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, kemudian di sini ada kain pel. Kain pel berguna untuk membersihkan atau mengeringkan peralatan yang terbuat dari kaca, bisa juga untuk mengelap jendela. Kemudian
Ada jas perawat. Jas perawat berguna sebagai pengenal saat di rumah sakit, puskesmas, atau klinik, serta pelayanan kesehatan lainnya. Next. Lalu ada plester. Plester berguna untuk melindungi luka dari terbentur, rusak, dan kotor. Kemudian ada kain jarik, berguna untuk menutupi pasien sehabis melahirkan. Lalu ada linen. Linen adalah bahan yang mudah menyerap keringat dengan serat yang halus, berguna untuk menghangatkan tubuh di tengah udara dingin dan membuat tubuh merasa sejuk di tengah udara panas. Yang terakhir ada handuk pasien, berfungsi untuk membersihkan seluruh tubuh pasien. Baik, untuk bagian alat kesehatan berbahan plastik, yang pertama bedpan, wadah yang digunakan untuk toilet pasien yang terbaring di tempat tidur di fasilitas perawat kesehatan dan biasanya terbuat dari logam, gelas, keramik, atau plastik. Bedpan dapat digunakan untuk keluarnya urin dan feses. Yang kedua, pispot atau urinal, sebuah bejana yang diberi pegangan dan biasanya diletakkan di bawah tempat tidur di dalam kamar dan digunakan untuk buang air kecil di malam hari. Next. Dan yang ketiga, alat suntik, pompa piston sederhana untuk menyuntikkan atau menghisap cairan atau gas. Alat suntik terdiri dari tabung dengan piston di dalamnya yang keluar dari ujung belakang. Dan yang keempat, infuset, peralatan medis untuk memberikan cairan infus ke dalam tubuh pasien melalui intravena untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit serta sebagai tindakan pengobatan dan pemberian makanan. Dan yang kelima, masker oksigen, yaitu alat untuk mengalirkan oksigen kecepatan rendah pada pasien yang bisa bernapas spontan. Hal ini bertujuan untuk mengatasi atau mencegah hipoksemia sehingga meningkatkan ketersediaan oksigen bagi jaringan tubuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya Foley kateter. Alat ini biasa digunakan untuk mengatasi inkontinensia urin. Next. Selanjutnya, ampubag. Perangkat genggam yang biasa digunakan untuk memberikan ventilasi tekanan positif kepada pasien yang tidak bernapas atau tidak bernapas dengan cukup. Selanjutnya, blood blanket, alat medis kecil yang digunakan untuk pengambilan sampel darah kapiler. Selanjutnya, urine bag, kantong plastik steril yang digunakan untuk menampung urin pasien. Urine bag hanya digunakan untuk sekali pemakaian. Selanjutnya, blood bag, alat yang berfungsi untuk menimbang darah yang masuk ke kantong dan menggoyangkan kantong darah secara otomatis pada kegiatan donor darah. Menggoyangkan kantong darah berfungsi untuk mencampurkan antara darah dan antikoagulan agar tidak terjadi penggumpalan darah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya barometer zap. Barometer zap atau hotmeter berfungsi untuk barometer zap atau berupa kantung dari karet dengan tutup di ujungnya diisi air panas untuk mengkompres. Yang selanjutnya, colostomy bag berfungsi untuk menampung feses atau cairan dan gas yang keluar dari lubang usus buatan hasil pembedahan melalui otot dan kulit perut. Next. Stetoskop adalah alat kesehatan yang paling sering dijumpai. Stetoskop merupakan sebuah alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh.
Dia banyak digunakan untuk mendengar suara jantung dan pernapasan. Meskipun dia juga digunakan untuk mendengar intestine dan aliran darah dalam arteri dan vein. Berikutnya, breast pump, sebuah alat mekanikal yang dipakai oleh ibu menyusui untuk mengeluarkan ASI dari kelenjar susu mereka. Alat tersebut adalah alat manual yang ditenagai oleh tangan atau gerakan kaki. Elektronik yang ditenagai oleh baterai atau listrik. Selanjutnya, termometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur suhu ataupun perubahan suhu. Istilah termometer berasal dari bahasa Latin thermo, yang berarti panas, dan meter yang berarti untuk mengukur. Next. Selanjutnya yaitu alat kesehatan berbahan stainless. Yang pertama yaitu bandek skisor, berfungsi untuk menggunting perban atau kasa. Yang kedua yaitu jarum bedah, berfungsi untuk menjahit luka, memiliki tipe yang sangat tajam sehingga memudahkan proses penjahitan pada bagian kulit. Next. Selanjutnya yaitu ada autoklave, yaitu alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi selama kurang lebih 15 menit. Yang keempat yaitu sudip lidah atau tongue spatel, yaitu alat untuk pemeriksaan rongga mulut dan untuk mengambil sampel disposable. Yang kelima yaitu bengkok. Ada sementara yang digunakan untuk meletakkan instrumen, yaitu gunting, klem, pinset, dan lain-lain, atau disposable, kasa, kapas, plester, dan lain-lain yang telah terkontaminasi darah, kotoran, atau cairan tubuh lainnya saat melakukan tindakan medis. Yang keenam yaitu kom, tempat untuk menaruh kasa, bertandin, sputum, atau dahak kasa yang steril tergantung jenis komnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang nomor 7, korentang atau tang, suatu alat atau instrumen untuk keperluan medis yang digunakan oleh dokter ataupun para medis lainnya. Yang ke-8, spekulum, alat medis untuk menyelidiki lubang tubuh dengan bentuk yang tergantung pada lubang tempat ia dirancang. Dalam teks-teks lama, spekulum juga dapat disebut dengan diopter atau dioptra. Next. Angka 9, standar infus. Standar infus adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menempatkan cairan infus yang terhubung dengan pasien. Alat ini terdapat rongga penyangga sebagai tindakan. 10, graputala. Alat ini efektif yang dapat digunakan untuk dokter menguji pendengaran pasien lansia pada masa lalu secara kualitatif. Meskipun terkesan sederhana, sebagai penguji sederhana, namun metode ini efektif digunakan untuk dapat mendengarkan. Ke-11, bag instrument. Berfungsi untuk menyimpan alat-alat yang sudah steril. Next. Skalpel atau pisau bedah adalah alat berbilah kecil dan sangat tajam yang digunakan untuk pembedahan atau diseksi anatomi, poliandri, dan berbagai seni dan kerajinan. Pisau bedah dapat sekali pakai atau dapat digunakan kembali. Termometer gel adalah tempat untuk menyimpan termometer. Dressing jar adalah wadah yang biasa digunakan untuk menyimpan kapas atau kasa yang direndam dengan alkohol, berfungsi sebagai antiseptik dalam proses tindakan bedah, liner, dan hekting.
Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada laryngeal mirror. Digunakan untuk dapat melihat dan memeriksa keadaan dalam tenggorokan, apakah ada kelainan atau tidak. Next. Selanjutnya, ada episiotomy scissors, salah satu instrumen dalam bidang obgyn atau kebidanan yang digunakan untuk menggunting atau mengiris liang kemaluan perempuan untuk memperlancar keluarnya kepala bayi saat proses melahirkan. Lalu ada doe clamp atau towel clamp. Fungsinya digunakan untuk semua bagian yang ada tindakan bedah seperti bedah THT, obstetri, ginekologi di bidang bedah. Next. Selanjutnya dengan gigi anatomi untuk penjepit jaringan dalam proses operasi digunakan untuk memegang jaringan, alat, dan bahan medis. Dapat juga digunakan untuk memegang kasa dan kapas pada saat membersihkan luka. Pincet anatomi memiliki ujung tumpul halus. Lalu ada needle holder, adalah alat instrumen yang memiliki fungsi sebagai penjepit atau pemegang jarum. Selanjutnya ada pinset chirurgis. Pinset chirurgis berbentuk bilah tajam pada kedua sisinya. Digunakan untuk menjepit jaringan pada waktu diseksi dan penjahitan luka dan memberi tanda pada kulit sebelum memulai insisi. Next. Baik, sebelum masuk kesimpulan, kita akan memasuki sesi diskusi. Apakah ada yang bertanya tentang materi yang telah kami sampaikan tadi? Silahkan untuk ketiga disebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hotija dengan NIM 212303010108. Di sini saya akan bertanya dari penjelasan alat kesehatan berbahan dasar stainless itu ada pisau bedah. Yang saya tanyakan, bagaimana cara mensterilkan pisau bedah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Khotijah. Cara mensterilkan pisau bedah yaitu dengan cara dipanaskan di dalam oven. Proses sterilisasi ini disebut juga sterilisasi kering. Pisau bedah dipanaskan di dalam suhu yang digunakan dapat sekitar 1700 cc untuk mensterilisasi pisau bedah. Terima kasih. Baik, Khadijah, apakah sudah jelas untuk jawaban yang diberikan oleh Aulia? Baik, terima kasih sudah jelas. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau sudah cukup? Kalau begitu, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kali ini. Kesimpulannya adalah, alat kesehatan terbuat dari berbagai macam bahan, salah satunya adalah kain, stainless, dan plastik. Tentu saja itu semua menyesuaikan dengan fungsi dan kegunaan alat masing-masing. Baik, cukup sekian untuk diskusi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.